Shalom jemaat Tuhan, kita akan berjumpa lagi dengan ibadah online. Shalom. Pada hari Minggu ini tanggal 19 Juli 2020 kita akan memulai ibadah kita dengan kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita nyanyikan lagu Sungguh Besar Setiamu Tuhan. Menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
menyembah Tuhan, kami memeninggikan nama Tuhan. Sebagaimana kami ada pada hari ini, sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hidup kami kepada Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ketika kami menyembah Tuhan, baik kami di rumah, baik kami secara online Tuhan, baik kami Tuhan dimanapun kami berada. Ajarkan kami menikmati Tuhan, ajar kami menikmati kehadiran Tuhan. Ajarkan kami selalu mengucap syukur akan Tuhan. Kami mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Besar setia Tuhan dan anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Tak berkesudahan panjang lebar kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan tidak terselami untuk kasih-Mu Tuhan. Bahkan sungguh besar setia-Mu Tuhan, tak terpikirkan oleh setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami selalu mengucap syukur untuk setiap kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing kami Tuhan, di mana firman-Mu akan dibagikan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengar, mengurapi setiap kami Tuhan. Apapun keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melepaskan kami dari beban berat, Engkau yang melepaskan kami dari penyakit Tuhan, bahkan Engkau menyembuhkan kami Tuhan dari penyakit Tuhan. Engkau yang melepaskan kami, yang membebaskan kami secara keuangan Tuhan, melepaskan kami Tuhan dengan belenggu-belenggu dosa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar daripada firman-Mu menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sharing, kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Tuhan yang ingatkan saya di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kita buka Mazmur 23. Saya bagikan sedikit ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan tentang Mazmur 23 ini, di mana adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mendengarkan online, yang melihat online ini, mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman pada hari-hari ini, mungkin dalam kesendirian, mungkin dalam kesesakan, mungkin dalam depresi, mungkin dalam ketidaktahuan harus bagaimana, keputusasaan, kelemahan, kesakitan. Tuhan ingatkan tentang hal ini untuk dibagikan. Saya mau bagikan dengan firman Tuhan, Mazmur 23. Saya akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terkadang kita menjadi ketakutan dengan segala situasi dan segala keberadaan. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau ingatkan kepada kita semua, bahkan kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita
berpikir begini, ketika himpitan, ketika tidak ada jalan keluar, ketika sesuatu yang kita hadapi itu menghimpit dalam kehidupan kita, kita bingung. Kadang-kadang kita mikir ya, gimana jalan keluarnya? Saya mau tanya siapa ya? Karena tidak tanya Tuhan gitu loh. Kita mau tanya siapa? Tanya teman, keluarga, teman dekat, sahabat. Saya mau katakan, kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang tidak memuaskan jiwa kita. Yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah, Tuhan bilang, akulah gembalamu. Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Ketika aku terhimpit, Engkau ada di hadapanku. Ketika aku terbelenggu, Engkau ada di hadapanku. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kadang-kadang kita takut menghadapi sesuatu. Kadang-kadang kita takut gentar menghadapi sesuatu. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Mungkin ya, mana mungkin Tuhan bisa membaringkan aku? Aku dalam kehimpitan, stres, kecewa, marah kepada siapapun. Istilahnya begitu. Kepada keberadaan. Tapi firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pikiran kita seperti ini. Mungkin nggak Tuhan menyegarkan jiwaku ketika tidak ada jalan? Mungkin nggak Tuhan menyegarkan jiwaku ke air yang tenang ketika kita sedang terhimpit? Tuhan mengajarkan saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bilang, gadamu, Mazmur Daud katakan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kadang-kadang kita cari teman, kadang-kadang kita cari supaya kita bisa curhat. Kadang-kadang kita curhat kepada orang yang salah. Kadang-kadang kita kecewa. Kenapa dia bilang sama orang lain gitu ya? Ketika kita curhat sama orang itu gitu ya. Tuhan ingatkan ya, ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam kesusahan, Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan katakan. Saya merasa berpikir begini, benar ya, kadang-kadang kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu menolong gitu. Kadang-kadang kita merasa seorang diri, kadang-kadang kita merasa seolah-olah nggak ada pertolongan gitu ya. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan, firman Tuhan itu adalah jawaban bagi saya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kehimpitan, ketika dalam kelemahan, ketika kita di dalam sesuatu yang kita hadapi, kita menjadi fight dalam hidup kita. Dan kita berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kita pengen ketemu sama seseorang, pengen curhat. Kadang-kadang kita pengen ketemu kepada seseorang, cuma pengen ngobrol, pengen mengungkapkan sesuatu yang kadang-kadang kita merasa lega gitu ya. Kadang-kadang kita, saya ada beban berat, mau cerita sama si ini, mau cerita dengan si itu gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan, setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan dongeng. Firman Tuhan ini yang dikutip di dalam Injil itu bukan cerita belaka gitu. Tapi ini sebuah kenyataan perjalanan hidup setiap orang. Ada ceritanya di dalam firman ini yang menyatakan kebesaran Tuhan itu yang memampukan kita berdiri, yang memampukan kita untuk berjalan dan memampukan kita untuk melangkah. Saya percaya bahwa Tuhan ingatkan saya di Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, adalah Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu adalah Tuhan memang gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Saya mau bagikan satu ayat lagi di Amsal 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. Amsal 1 ayat
Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kadang-kadang orang mencemooh begini, ketika kita baca firman, ketika kita saat teduh sama Tuhan, seperti orang bodoh gitu ya, seperti orang bodoh. Ngapain? Maksudnya terus berdoa, kita harus bertindak ya. Kita harus bertindak. Tapi firman Tuhan bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengawali hari, kepada Tuhan, dengan Tuhan itu adalah kuasa mujizat Tuhan akan terjadi bagi setiap kita. Karena kasihnya itu, kemurahannya itu ada atas kita. Ketika kita berseru, kita bukan hayalan belaka. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berbicara kepada Tuhan, bukan satu pihak kita berdoa, bukan satu pihak kita berbicara, tapi pihak Tuhan berbicara kepada kita untuk mengetahui sesuatu yang Tuhan bicarakan, dan Tuhan memberikan pesan kepada kita. Maka dari itu firman Tuhan itu iya dan amin, yang tidak pernah istilahnya hanya hayalan belaka gitu. Tapi firman itu iya dan amin. Iya dan amin, dan tidak pernah Tuhan menjanjikan itu sebuah kebohongan, tidak pernah. Kalau firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, saya percaya 100%, bahkan 1000% bahwa Yesus itu memang jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun masuk kepada kerajaan Allah, datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya percaya bahwa itu janjinya iya dan amin. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 23 katakan, akulah gembalamu. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena gembala itu tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Kita sebagai manusia. Dia adalah gembala yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia yang selalu memeluk kita. Kasihnya itu dekat kepada kita, tetapi kita yang menjauh kepada kasihnya. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita tidak mengabaikan kasihnya, mengabaikan kebesarannya, mengabaikan kemurahannya. Kadang-kadangnya Tuhan mau bicara. Contohnya begini. Contohnya saya kan orang pekerja gitu ya. Saya orang yang bekerja secara sekuler. Ketika pagi-pagi saya berdoa saat teduh, saya bangun pagi, saya bilang, Tuhan, so thank you untuk malam hari ini ya. Kadang orang tidak menyadari ketika tidur lelap itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang nggak bisa tidur sampai benar-benar minum obat supaya bisa tidur gitu. Tapi saya bersyukur ketika kita berdoa pada malam hari, kita berdoa mau tidur, Tuhan, saya mau tidur lelap, saya mau mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan kasih adalah indah gitu ya. Saya selalu mengucap syukur. Pagi harinya ketika kita bangun tidur, saya gini, aduh benar-benar so thank you lah Tuhan, terima kasih Tuhan, saya udah tidur lelap gitu. Karena saya percaya begini, setiap orang banyak yang nggak bisa tidur gitu loh. Itu sebuah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, kita bisa tidur. Dan ketika Mazmur katakan, Mazmur 23 katakan, saya ulangi lagi baca di Mazmur 23, ketika Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun seperti firman Tuhan katakan. Bersyukur untuk pagi hari ini, untuk dengan ibadah hari ini, biarlah Tuhan ingatkan bahwa setiap kita membutuhkan gembala yang baik, seperti Kristus yang selalu menuntun, seperti Yesus yang selalu membimbing. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kasihnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kemurahannya. Karena keselamatan itu adalah anugerah.
Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi sebuah kasih-Nya yang kemurahan yang begitu besar, karena kasih dan kemurahan itu yang menyelamatkan kita. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini yang mengingatkan kita kepada gembala yang baik, kepada sungguh besar gembala itu yang selalu menuntun kita kepada kemurahannya, kepada kasih-Nya, kepada kasih setia Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita. Kita bisa ungkapkan apapun dalam hidup kita, kita bisa katakan, so thank you Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kita katakan, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan kasih pada hari ini. Terima kasih untuk makanan sudah Tuhan cukupkan. Terima kasih untuk setiap relasi, teman, pekerjaan, ataupun bisnis kita gitu ya. Saya selalu begini, saya cuma mau cerita, ketika kita ada permasalahan, ketika kita ada pergumulan, saya selalu begini, selalu saya bilang kepada Tuhan, Bapak terima kasih untuk permasalahan yang datang kepada saya. Tuhan mengajari aku untuk naik level. Tuhan mengajari aku untuk percaya sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan ibadah online hari ini, pada minggu ini mungkin mengalami sesuatu, tapi saya percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dengan iman kita berdoa kepada Tuhan dengan iman Kristus. Ketika Tuhan berdoa, ketika Tuhan mengeluarkan bulu, ketika mengeluarkan darah, ketika dia berdoa kepada Bapa, ketika dia akan dibawa untuk disalibkan, bahkan ada pengkhianat untuk seorang murid yang akan tersalib, yang akan menyalibkan Kristus, tapi dia berdoa, biarlah iman Kristus itu ada pada kita. Biar iman Kristus itu yang selalu ada dalam lubuk hati kita, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, bahkan semuanya tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan adalah gembala. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya itu adalah Mazmur 23 ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam terperosok dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa kuasanya, mukjizatnya, kasihnya, kemurahannya, anugerahnya itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini dalam ibadah online ini Tuhan menjadi pada saat kami sharing tentang gembala yang baik, biarlah setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menyaksikan, dan setiap kami yang menerima janji Tuhan kepada Mazmur 23 ini, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu membaringkan kami kepada air yang tenang, pada rumput yang hijau. Mungkin pada hari-hari ini Tuhan, kami setiap kita bertanya bahwa mungkinkah Tuhan membaringkan kepada hal-hal seperti itu. Percayalah bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan, dan anugerah Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Nah, saya percaya bahwa setiap orang mendengar, setiap orang yang menyaksikan, ada mujizat Tuhan dan ada kemurahan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap hidup kami dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar, apapun yang kami terima Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada kami Tuhan, dari Amsal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan didikan. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin kami Tuhan.
Tuhan sendiri yang membimbing kami. Apapun keberadaan kami, Tuhan adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Biarlah pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah mendukung acara online ini. Tuhan memberkati. Shalom.